Imam Saputra. Saya Muhammad Rehansyah Nugraha. Saya Vita Delani, saya Ratna Nabi Agustin. Saya Bimo Satya Pamungkas. Kami ingin menampilkan video pembelajaran tentang kronologi perkembangan ilmu komunikasi. Pertama, diawali dengan periode klasik, di mana pada periode ini terbagi menjadi dua poin, yakni poin pada perdebatan tentang filsuf barat mengenai apa itu epistemologi, ontologi, aksiologi, dan etika. Poin kedua yakni Aristoteles dan Plato yang meletakkan dasar untuk retorika klasik. Poin pertama adalah epistemologi. Epistemologi sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan batas pengetahuan manusia. Epistemolog bertanya apakah dan sejauh mana pengetahuan didasarkan pada keberadaan fenomena dan pada persepsi manusia. Poin kedua adalah etika. Etika ini sendiri berusaha menjawab pertanyaan pada manusia purba, yakni apa sih yang baik untuk kita. Dengan demikian, mereka terkait erat dengan norma, moral, nilai, dan adat istiadat. Poin ketiga adalah aksiologi. Aksiologi sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat nilai dan macam-macamnya. Para aksiologi dulu secara luas memperhatikan semua bentuk nilai, termasuk nilai estetika, nilai etika, nilai epistemik dalam artian sempit, dan para ahli aksiologi dulu memusatkan perhatian pada apa yang secara estetik bernilai atau bermanfaat dan apa yang diinginkan demi kepentingannya sendiri. Poin terakhir adalah ontologi. Ontologi adalah metafisika yang mempertimbangkan fisik keberadaan, penyelidikan filosofis, lalu sesuatu yang sehubungan dengan teori komunikasi manusia. Ontologi adalah studi tentang apa arti menjadi manusia yang membentuk latar belakang pemahaman untuk berteori tentang komunikasi manusia. Dilanjutkan dengan periode tahun 1800-an dengan Charles Darwin menulis The Expression of Emotion in Man Animals, yakni dengan studi ilmiah pertama tentang komunikasi nonverbal terlihat dalam buku Charles Darwin. The Expression of the Emotion in Man Animals, dia berpendapat bahwa semua mamalia menunjukkan emosi dengan andal di wajah mereka. Saat ini, studi tentang komunikasi nonverbal mencakup jumlah bidang, termasuk linguistik, semiotika, antropologi, dan psikologi sosial. Lalu, Wilhelm Wundt memahami komunikasi gestural sebagai bahasa universal. Kinesik adalah studi dan interpretasi gerakan tubuh manusia yang dianggap sebagai simbolik atau metaforsis dalam interaksi sosial. Menurut antropolog Ray Birdwhistell yang menciptakan istilah ini pada tahun 1952. Kinesik meliputi ekspresi wajah, gerak, tubuh, postur, dan gaya berjalan, serta gerakan lengan dan tubuh yang terlihat. Gerakan ekspresif yang diambil sebagai tindakan simbolis menampilkan atau menekankan pikiran, perasaan, suasana hati, niat, dan atau sikap dan dapat digunakan dalam komunikasi dengan atau sebagai pengganti komunikasi verbal. Kemudian dilanjutkan dengan periode 2000 yang dimulai oleh James Tyler dan rekan yang mengembangkan pendekatan koorientasi untuk komunikasi organisasi, membawa pandangan konstitutif komunikasi organisasi ke depan dan menemukan perspektif teoritis yang dikenal sebagai sekolah Montreal. Dikembangkan oleh James Taylor dan rekan-rekannya dari tahun 1900-an hingga sekarang. Teori orientasi organisasi menunjukkan bagaimana proses percakapan sehari-hari menjadi dasar organisasi, membangun wawasan dan linguistik, wacana, dan teori organisasi. Teori ini menunjukkan bahwa pengorganisasian dimulai ketika dua orang berinteraksi tentang topik yang menjadi perhatian bersama, tetapi itu melampaui dasar sederhana ini. Periode selanjutnya adalah periode tahun media sosial. Media sosial, Boyd dalam Nasrullah 2015. Media sosial adalah sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan juga dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user generated content atau UGC, di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bahkan oleh editor, sebagaimana di instansi media massa. Van Dijk dalam Nasrullah 2015 menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna
yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Dilanjutkan dari yang tadi, yaitu hubungan komunikasi dengan media. Sosial laju perkembangan informasi dan teknologi dalam lingkai globalisasi yang semakin pesat turut berpengaruh pada meningkatnya penggunaan media sosial dalam masyarakat. Beberapa media sosial yang berkembang saat ini seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter telah melahirkan gaya hidup baru dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan menggunakan sosial media, seseorang dapat menjalin pertemanan dan saling berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dan juga di mana saja. Diterangkan oleh Mansur pada tahun 2016.